Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Saat ini kefir kolostrum terjadi kelangkaan. Apakah gerangan penyebabnya dan bagaimana solusinya? Sebagai alternatif untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kolostrum dan atau kolostrum sapi sendiri memang dikenal sebagai imunoglobulin yang siap pakai karena kaya dengan unsur imunitas di dalamnya. Sehingga jika bayi sapi misalnya tidak menemukan kolostrum, itu rentan sakit-sakitan, kekurangan imunitas, dan bisa saja berakhir pada kematian. Demikian juga sama dengan bayi manusia atau misalkan bayi kambing dan bayi hewan ternak lainnya. Ketika tidak menemukan kolostrum pada saat kelahirannya, maka imunitas tubuhnya itu kurang, sehingga rentan sakit-sakitan. Nah, untuk itu kolostrum sekarang banyak diburu, banyak dicari, terlebih pada masa pandemi ya. Karena pengetahuan orang sudah banyak tentang penelitian-penelitian kolostrum sapi yang luar biasa tinggi kandungan imunoglobulinnya, sehingga banyak dicari karena akan dijadikan untuk imun booster ya, untuk meningkatkan kekebalan tubuh di era pandemi ini. Nah, bagi teman-teman sekalian, susu kefir sendiri merupakan pangan fungsional simbiotik yang kaya dengan probiotik dan prebiotik di dalamnya, memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Kefir lazimnya dibuat dari susu. Susunya bisa susu segar sapi atau kambing atau yang lainnya, dan kolostrum pun diantaranya. Sehingga seringkali di antara deretan jenis susu kefir, kefir kolostrum lah yang sering dijadikan sebagai rajanya kefir. Padahal susu kefir sendiri, baik yang dibuat dari kolostrum, susu kambing maupun sapi, sama-sama memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Sehingga bagi teman-teman, memang sarankan jangan terpaku kepada satu jenis kefir kolostrum saja. Jika memang sekarang sulit untuk mendapatkan kefir kolostrum, tidak usah ragu, teman-teman bisa menggunakan kefir susu sapi atau kefir susu kambing sebagai penggantinya. Karena susu kefir sendiri dikenal memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh yang sangat bagus ya. Contoh misalkan ada beberapa pemberitaan bahwa yang terserang penyakit virus jahat setelah minum kefir kolostrum, ternyata kekebalan tubuhnya meningkat sehingga bisa melawan virus jahat tersebut, sehingga menjadi sembuh kembali ya dengan wasilah kefir kolostrum. Itu biasanya waktunya fluktuatif. Ada yang 1 minggu, ada juga yang 2 minggu. Nah, dengan susu kefir yang biasa pun, itu dengan kefir susu kambing, bahkan ada juga yang bisa sembuh dengan wasilah kefir susu kambing hanya dalam waktu 4-7 hari. Jadi menurut Mamang, kedua-duanya sama baik, baik kefir kolostrum maupun susu kefir. Sehingga teman-teman tidak usah ragu, silakan gunakan saja jenis kefir yang ada. Semua jenis kefir baik, mau kefir kolostrum, kefir susu sapi ataupun kefir susu kambing, sama-sama bisa kita manfaatkan untuk imun booster. Di masa pandemi ini, marilah kita tingkatkan kekebalan tubuh agar kita memiliki kekebalan tubuh yang bagus, sehingga ketika ada bakteri patogen ataupun virus jahat, kekebalan tubuh kita bisa melawannya dan bisa mengeliminasinya. Dan ada juga yang bertanya, bagaimana kalau seandainya misalkan sudah divaksin kemudian minum susu kefir, apakah tidak apa-apa? Nah, tidak ada larangan untuk minum probiotik ya setelah divaksin. Nah, itu mungkin ada seliweran-seliweran saja. Jadi kalau memang cermati, memperhatikan, tidak ada larangan untuk minum probiotik dan susu kefir diantaranya ketika kita sudah divaksin. Divaksin sendiri merupakan salah satu upaya meningkatkan kekebalan tubuh kita ya. Nah, susu kefir pun sama, fungsinya untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh secara spesifik, dan minum susu kefir adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh non-spesifik. Artinya, berbagai patogen dan berbagai virus jahat yang hinggap di tubuh kita akan diupayakan dieliminasi oleh kekebalan tubuh yang non-spesifik ini. Jadi tidak ada larangan dan boleh-boleh saja ya. Misalkan beberapa jam setelah divaksin, teman-teman bisa meningkatkan kekebalan tubuh secara umum, yaitu dengan minum susu kefir. Dan memang tekankan kembali bahwa tidak hanya kefir kolostrum ya yang bisa untuk menjadi imun booster. Susu kefir dalam
jenis kefir susu kambing dan kefir susu sapi pun silakan, boleh-boleh saja ya. Yang ketersediaan bahan bakunya pasti lebih melimpah ya. Karena kolostrum sendiri itu bersifat temporer. Ketika sapi melahirkan atau ketika kambing melahirkan misalkan, 1-3 hari pertama masih keluar kolostrum, tetapi pada hari keempat dan ratusan hari berikutnya itu sudah jadi susu, tidak lagi kolostrum. Jadi supaya lebih ketersediaannya lebih melimpah dan lebih kontinu, maka susu kefir inilah sebagai alternatif yang paling bisa kita andalkan. Mungkin perlu kita ingat kembali bahwa kekuatan utama pada probiotik kefir itu adalah merupakan jumlah strain bakterinya yang luar biasa banyak, mengandung 40-60 jenis bakteri baik dalam susu kefir itu. Jadi, baik kefir kolostrum, kefir susu sapi, maupun kefir susu kambing bagus untuk imun booster. Teman-teman sekalian, di era pandemi ini, mari kita sama-sama tingkatkan kekebalan tubuh kita dan tetap kita indahkan anjuran pemerintah mengenai protokol kesehatan. Semoga kita sehat, selamat, dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian yang bisa Mamang sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman berkenan, silakan bisa klik like dan subscribe. Jangan lupa tekan juga tanda lonceng supaya ketika Mamang share kembali mengenai perkepiran, teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan secara otomatis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.